bencana. Masuk sih, sudah sore. Pamali orang hamil masih di luar rumah menjelang maghrib seperti ini. Rupanya ibu mertuaku sedang memperhatikanku dari ambang pintu rumahnya. Aku yang sedang bersiap membakar daun kering di samping rumah hanya mengangguk, lalu menginjak beberapa helai daun yang sudah terbakar agar api tak meluas ke daun kering yang lain. Sebenarnya aku sudah hafal betul dengan larangan itu. Tapi rasanya tanggung jika dedaunan itu hanya disapu tanpa dibakar. Karena sudah pasti nanti malam akan kembali berserakan tertiup angin. Dengan langkah gontai aku masuk ke dalam rumahku yang bersebelahan dengan rumah ibu mertua. Ku tatap jalan setapak di depan rumah yang menjalar panjang menuju pusat kampung. Sembari mengusap perutku yang semakin membesar di usia kandungan yang menginjak 8 bulan. Dengan harapan Mas Herman, suamiku, segera muncul dari kejauhan. Biasanya Mas Herman sudah pulang bekerja sejak jam 5 sore. Tapi saat ini jarum jam sudah menunjukkan hampir setengah 6 sore namun dia belum juga kembali. Sebenarnya bukan tanpa alasan aku menunggunya sejak tadi. Tapi entah kenapa sejak pagi pikiranku terus membayangkan bakso Pak De Ali yang ada di pusat kampung. Mungkin ini yang dinamakan ngidam. Karena baru kali ini aku menginginkan sesuatu sampai terbawa mimpi seperti ini. Kalau saja aku tidak ketiduran tadi, pasti aku sudah berangkat sejak sore. Aku bergumam sembari membuang nafas kesal. Kupikir tadi Mas Herman akan segera pulang, jadi aku lebih memilih menyapu halaman dibanding pergi membeli bakso. Aku kembali mengintip dari celah gorden berharap Mas Herman segera datang. Namun ternyata nihil. Ku tatap jarum jam yang kini sudah menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Itu tandanya tinggal 15 menit lagi menuju azan maghrib. Waktu yang sangat sensitif bagi ibu hamil, terutama di desa ini. Aku menyebutnya Desa Seribu Pamali. Karena memang di kampung ini masih sangat banyak pantangan apalagi untuk wanita terutama ibu hamil sepertiku. Keinginanku untuk menyantap bakso Pak De Ali sudah semakin tak terbendung lagi, hingga muncul keberanian di otakku untuk melanggar satu pantangan ini. Kebetulan sepeda ontel milik Mas Herman tak dibawa kerja dan tergeletak di samping rumah. Jika hanya melanggar satu pantangan kurasa itu tak terlalu fatal. Jika perjalanan berangkat menuju warung bakso Pak De Ali 5 menit, dan pulang juga 5 menit. Maka aku masih punya 5 menit untuk menunggu pesanan di sana batinku. Aku langsung mengambil uang, lalu keluar rumah dengan sangat hati-hati agar ibu tak curiga. Tapi aku harus memastikan jika ibu mertuaku tak melihat aksiku. Sebenarnya hati kecilku merasa takut, tapi keinginanku mengalahkan rasa takut itu. Jika aku menunggu Mas Herman pulang, sudah pasti warung bakso Pak De Ali sudah tutup. Tak lupa ku ucap bismillah dan berdoa meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa berharap tak ada apapun yang menghambat perjalananku. Ku kayu perlahan sepeda tua yang sebenarnya sudah tak layak pakai itu. Menyusuri jalan setapak menuju pusat kampung. Ya, rumahku dan ibu mertua memang jauh dari pemukiman penduduk lain. Kami hanya tinggal berdua di kebun peninggalan almarhum bapak, tepatnya di ujung desa. Untuk menuju pusat kampung, aku harus melewati perkebunan sawit tanpa satupun rumah penduduk. Hal itulah yang membuatku takut. Namun ada satu hal lagi yang membuatku lebih takut, yaitu rumah kosong yang sebentar lagi akan kulewati. Sebenarnya rumah kosong itu menurutku tak terlalu angker. Hanya saja cerita orang-orang lah yang membuat rumah kosong itu terkesan mistis dan menakutkan. Aku memang baru beberapa kali melewati rumah kosong itu karena aku termasuk penduduk baru di kampung ini. Ya, baru 2 bulan aku tinggal di sini. Tapi aku sering mendengar cerita orang-orang tentang rumah tersebut. Hatiku semakin berdebar kala sepeda yang kukayuh semakin mendekati rumah kosong itu. Bulu kuduku terasa berdiri saat aku benar-benar berada di depan rumah itu. Suasana pun terasa lebih dingin. Hingga tak terasa aku mengayuh sepedaku dengan begitu kencang. Krek! Sial! Hal yang sangat kutakutkan benar-benar terjadi. Lantai sepeda itu terputus karena aku terlalu kuat mengayuh. Lebih sialnya kenapa harus di depan rumah kosong ini. Aku terpaksa turun dari sepeda dengan jantung yang semakin berdetak tak karuan. Kulihat rantai itu sudah tak berada di jalurnya. Sedangkan aku tak punya banyak waktu untuk membenarkan kembali rantai itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya aku memutuskan untuk menaruh sepeda itu di pinggir jalan. Akan menguras banyak waktu dan tenaga jika aku harus menuntunnya hingga ke warung bakso Pak De Ali. Apalagi jika melihat langit yang semakin gelap.
Ditambah dengan cuaca mendung, membuat jalan yang kulewati semakin gelap. Aku berusaha untuk menahan diri agar tak menoleh ke arah rumah kosong itu. Tapi entah kenapa leher ini seakan tak sejalan dengan pikiran. Tanpa sadar kini, aku sudah menatap rumah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempatku berdiri. Ternyata aku salah jika menganggap rumah itu tak terlaku angker. Beberapa bagian rumah terlihat hampir roboh termakan usia. Ada sebuah kolam ikan kecil di samping rumah yang airnya sudah keruh cenderung hitam. Beberapa bagian dinding yang terbuat dari anyaman bambu juga sudah bolong disantap rayap, sehingga aku bisa melihat sedikit bagian dalam rumah. Rumput liar juga sudah menjalar di lantai. Tidak adanya lampu sebagai penerangan membuat rumah itu semakin menakutkan di mataku. Dadaku berdegup 2 kali lebih cepat saat samar-samar kulihat sosok berbaju hitam di samping kolam. Sosok itu bersembunyi di balik pohon besar sedang memperhatikanku dari kejauhan. Kupanjatkan segala doa yang ku bisa dalam hati. Ingin rasanya aku berlari, tapi entah kenapa kaki ini terasa sangat berat untuk pergi dari sini. Kilatan cahaya dari langit membuat sosok hitam yang kulihat semakin jelas. Sosok itu tinggi kurus, menggunakan kebaya berwarna hitam dipadukan dengan kain jarik dengan warna senada. Aku tak bisa melihat wajahnya, karena dia terus menunduk. Di tangan kanannya terdapat kampak besar dengan ujung mengkilap, sedangkan di tangan kiri, seperti sedang menggendong sesuatu. Namun tak begitu jelas karena terhalang batang pohon. Astagfirullah. Aku memegangi perut buncitku begitu erat. 2. Petir menyambar begitu keras membuat aku sejenak menutup mata karena kaget. Namun saat mata kembali terbuka, sosok hitam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kesempatan itu kugunakan untuk pergi dari sini. Namun aku bimbang antara pulang atau melanjutkan perjalanan. Tanggung sudah sampai di sini. Lebih baik aku lanjutkan saja. Tekadku sudah bulat. Semoga saja nanti aku bertemu Mas Herman di jalan, agar aku tak pulang sendiri. Aku kembali berjalan secepat yang ku bisa. Keringat sudah mulai membanjiri punggung dan keningku. Seiring usia kandungan yang semakin membesar, aku jadi lebih cepat lelah dan sesak. Ditambah lagi, bulu kuduku yang tak berhenti meremang sejak melihat sosok tadi. Bahkan sampai saat ini aku masih merasa ada yang mengikutiku dari belakang. Namun aku tak berani menoleh. Untaian doa tak berhenti kuucapkan sembari memegang perut. Hari semakin gelap, diiringi petir dan kilatan cahaya pertanda hujan tak lama dia lagi akan turun mengguyur bumi. Suara jangkrik dan kawanannya terus bernyanyi dari kanan dan kiri jalan seakan meledekku yang kini pucat pasi ketakutan. Secercah harapan mulai terasa saat kelap-kelip lampu rumah warga mulai terlihat dari kejauhan. Aku semakin melajukan langkah menuju tempat tujuan. Akhirnya, warung bakso Pak De Ali terlihat juga. Pak De, bakso 1. Ucapku dengan nafas tersengal. Aku duduk di kursi pelanggan sembari menyeka keringat yang sejak tadi tak kunjung mengering. Pak De Ali terlihat sangat terkejut saat mengetahui jika akulah yang datang. Ya Allah Asih, kenapa keluar maghrib-maghrib seperti ini? Pak Mali, kan kamu sedang mengandung. Ucapnya dengan wajah tegang. Asih ngidam bakso Pak De Ali sejak pagi. Balasku dengan wajah tertunduk. Karena aku tahu betul apa yang kulakukan ini sangat fatal di desa ini. Setiap daerah pasti memiliki aturan masing-masing. Kenapa tidak suruh Herman saja? Ungkapnya lagi dengan nada yang masih terdengar sedikit marah. Mas Herman belum pulang Pak De. Kalau Yu Darmi tahu kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini, dia bisa marah besar. Pak De Ali menekan setiap kalimatnya. Aku hanya menunduk dan tak berani menimpali perkataannya. Dia menarik nafas kasar, kemudian berlalu menuju gerobak bakso untuk meracik pesananku. Tak perlu waktu lama dia kembali dengan sekantung bakso di tangannya. Tunggu saja dulu di sini sampai waktu Isya. Nanti setelah tutup Pak diantarkan pulang. Tidak baik jika sekarang kamu pulang sendirian. Apalagi maghrib-maghrib seperti ini. Ucap Pak De Ali dengan memohon. Kulirik jam dinding yang tergantung di dinding warung. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Itu artinya aku masih punya waktu 5 menit lagi untuk pulang. Asih pulang saja Pak De. Masih 5 menit lagi menuju azan maghrib. Jawabku sembari memberikan uang pecahan 10.000 pada laki-laki parubaya di hadapanku itu. Gegasku sambar sekantong bakso yang sudah tergeletak di meja tempatku duduk. Jangan sih bahaya. Yang dimaksud jangan keluar maghrib itu bukan berarti pas azan maghrib saja.
Tapi sebelum dan sesudahnya, seperti sekarang ini sudah masuk waktu maghrib. Apalagi jalan menuju rumahmu itu harus melewati rumah kosong itu. Rumah itu berbahaya untuk orang yang sedang mengandung sepertimu sih, ucapnya sembari menghalangi jalanku. Tapi Pak D, jika Asi menunggu hingga waktu Isya, takutnya ibu atau Mas Herman cemas mencari Asi. Nanti biar Pak D yang jelaskan pada Herman dan Yudarmi, ucapnya dengan penuh keyakinan. Tapi jujur saja aku masih tak setuju dengan pendapatnya. Jika Pak D Ali terus menahanku seperti ini, sudah pasti aku terlambat pulang dan berakhir dimarahi oleh Mas Herman dan ibu. Bakso satu Pak D, ucap seorang laki-laki yang tak ku kenal. Iya sebentar. Sih, sekarang kamu duduk dulu di sini, jangan kemana-mana, pesan Pak D Ali sebelum dia meracik pesanan laki-laki tersebut. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Tapi setelah aku lepas dari pandangannya, aku langsung berlari sekuat yang ku bisa. Aku tak ingin membuang-buang waktu lagi. Terdengar panggilan Pak D Ali dari warungnya, tapi tak ku hiraukan. Rasanya aku lebih takut dengan omelan ibu mertua dibanding dengan pamali yang sedang kulanggar. Rintik hujan mulai terasa membasahi rambut dan bajuku. Sepertinya ini aba-aba jika hujan deras memang akan segera datang. Aku berhenti dengan nafas tersengal. Jarakku berdiri hanya 100 meter dari rumah kosong itu. Aku mengatur nafas untuk kembali berlari. Sih, terdengar suara laki-laki yang selalu kudengar setiap hari. Hatiku yang semula sesak, langsung terasa plong begitu mendengar suara Mas Herman. Walaupun aku pasti akan dimarahinya nanti, tapi setidaknya aku memiliki teman untuk melewati rumah kosong itu. Mas, jawabku sembari menoleh. Ya, dia benar-benar Mas Herman. Aku memekik kegirangan. Kenapa kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini? Mas Herman melajukan langkahnya ke arahku. Asi ngidam bakso Pak D Ali, Mas. Tapi Mas tak kunjung pulang kerja, jadi Asi beli sendiri, jawabku dengan lirih. Seperti halnya dengan Pak D Ali, Mas Herman juga terlihat tegang lalu membuang nafas kesal. Ya sudah, sekarang kita pulang. Tidak baik waktu seperti ini untuk ibu hamil seperti kamu. Iya Mas, syukurlah Mas Herman tak marah. Padahal dia biasanya sangat bawel walaupun dengan hal-hal kecil. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara beduk yang dipukul dari masjid kemudian diiringi oleh suara azan yang berkumandang. Aku memegangi perutku saat kami benar-benar berada di depan rumah kosong itu. Tak lupa ku pegang dengan erat tangan Mas Herman untuk mengurai rasa takutku. Wush! Angin kencang-kencang yang terasa sangat dingin menerpa kulit, diiringi hujan yang begitu deras mengguyur bumi. Mau kemana Mas? Tanyaku saat tangan yang dipegang Mas Herman ditarik menuju rumah kosong itu. Kamu gak lihat hujan deras begini? Kita berteduh dulu di sini sebentar. Nanti kamu sakit kalau kita maksa pulang, jawab Mas Herman dengan sebelah tangan yang memayungi wajahnya. Tapi Mas, ini rumah kosong. Tak apakan ada Mas, kamu gak sendiri, jawabnya dengan santai. Kami berdiri tepat di depan pintu rumah kosong ini. Mataku mulai menyisir ke sekeliling. Pikiranku kembali melayang pada sosok wanita berkebaya hitam yang kulihat tadi. Tapi saat ini ada Mas Herman, jadi aku merasa terlindungi. Aku melepaskan peganganku pada Mas Herman karena ingin melipat tangan untuk menghalau rasa dingin. Mukanya semakin reda. Hujan malam semakin deras diiringi petir dan angin yang begitu kencang, membuat badan kami terciprat air hujan walau sedang berteduh. Mas Herman mengajakku untuk mundur dan semakin mendekati pintu agar kami tak terkena cipratan hujan. Walaupun takut, aku tetap mengikuti sarannya. Hari sudah berganti malam, hanya cahaya bulan yang tertutup awan yang menjadi sumber penerangan kami. Wes, angin kencang kembali datang. Apa tidak sebaiknya kita pulang saja, Mas? Sepertinya bahaya jika kita bertahan di sini. Takutnya rumah ini roboh tertiup angin, ucapku pada Mas Herman tanpa menoleh ke arahnya. Lama tak ada jawaban. Kukira Mas Herman tak mendengar ucapanku karena bising dengan suara angin dan rintik hujan. Namun saat ku menoleh, betapa terkejutnya aku saat mendapati Mas Herman sudah tak ada di sampingku lagi. Mas, kamu di mana? Dadaku kembali berdegup kencang. Kulihat di sekeliling rumah kosong ini, namun tak ada siapapun. Entah sudah berapa kali aku memanggil Mas Herman, tapi dia tak kunjung kembali. Apa dia meninggalkan aku? Brak!
Tiba-tiba pintu rumah kosong itu terbuka lebar tertiup angin. Tepat di depan mataku, aku melihat wanita kurus menggantung dengan tali yang melingkar lehernya. Kakiku lemas bukan main. Sekantong bakso yang sejak tadi kupegang erat terjatuh karena tanganku tak sanggup menahannya. Suaraku seakan tercekat di tenggorokan dengan dada turun naik. Ya Tuhan, kemana Mas Harmon sebenarnya? Kepala wanita itu yang semula menunduk tiba-tiba terangkat, membuat tatapan kami bertemu. Wajahnya hitam dengan belatung yang memenuhi setiap inci wajah. Dadaku sesak sekali. Kakiku sangat berat untuk kuajak menjauh dari tempat ini. Aku hanya bisa berdiam diri dengan tatapan yang tak bisa kupalingkan sama sekali. Aku seperti dipaksa untuk menonton kejadian ini. Dia menyeringai dengan bola mata yang perlahan berubah menjadi warna putih seluruhnya. Brak. Tali pengikat leher itu tiba-tiba terputus. Hihihihihihihi. Wanita dengan perawakan kurus kering itu merangkak mendekati kakiku yang kini bergetar hebat. Suara tawanya membuat suasana semakin mencekam. Dua. Suara petir akhirnya membuatku kembali tersadar dan bisa menggerakkan kaki ini kembali. Aku mulai berjalan cepat menuju jalan setapak. Sudah tak kupedulikan lagi di mana keberadaan Mas Harmon. Bahkan sekantong bakso yang sejak tadi aku idam-idamkan kini tak lagi kupedulikan. Yang kupikirkan saat ini hanya menjauh dari rumah itu dan terbebas dari kejaran wanita kurus kering yang mengerikan. Aku berlari tunggang-langgang di bawah guyuran hujan yang begitu deras dengan jalan setapak yang licin. Tak lupa ku pegang erat-erat perut buncit yang kini terasa kencang dan sakit. Setiap kali aku menoleh ke belakang, wanita itu selalu berada tak jauh di belakangku. Padahal jelas-jelas dia berdiam diri tanpa merangkak atau berlari sedikit pun. Entah kenapa rasanya rumahku tak kunjung terlihat padahal aku sudah berlari sekencang yang ku bisa. Tolong! 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 Aku berteriak histeris, berharap ada seseorang yang bisa ku mintai pertolongan. Walaupun ku sadar jika aku berada di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Brak! Kakiku tak sengaja terpeleset akar pohon hingga aku jatuh tersungkur. Kulihat wanita itu berada di belakangku sembari menyeringai. Pergi! Pergi kamu! Biarkan saya pulang. Hihihihihi. Lagi-lagi dia tertawa membuatku semakin histeris. Dia merangkak mendekat. Tak ingin kalah. Aku pun ikut merangkak menjauhinya. Tolong. Siapapun tolong saya. Ses. Dia berhasil memegang sebelah kakiku dengan tangan hitam dan dinginnya. Ditandai hantu Swarni. Samar-samar aku merasakan nyeri pada kaki sebelah kiriku. Sebelum akhirnya menjadi amat sangat sakit saat kesadaranku mulai kembali. Aku juga merasakan tidak enak pada perutku, seperti linu. Tapi aku tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Namun aku bisa bernafas lega kalau aku sadari saat ini aku sudah bukan berada di hutan lagi, melainkan di kamarku sendiri. Entah apa yang terjadi setelah makhluk tinggi kurus itu berhasil menangkap kakiku. Entah. Kulihat ibu mertua sedang duduk tak jauh dari tempat aku berbaring dengan wajah cemas. Sepertinya dia belum menyadari jika aku sudah bangun. Entah apa yang harus kujelaskan padanya nanti. Tapi tak kutemukan sosok Mas Harmon sejak tadi. Kemana dia sebenarnya? Kenapa begitu misterius sejak tadi? Ku coba menahan rasa sakit dengan sekuat tenaga saat ku dengar suara ketukan dari depan pintu. Ibu yang masih belum menyadari jika aku sudah bangun, langsung berlari menghampiri pintu, lalu membukanya. Ayo masuk Mbah. Di mana menantumu? Terdengar suara perempuan tua dari depan. Sepertinya yang dia maksud adalah aku. Di kamarnya Mbah. Tiba-tiba perutku terasa kencang dan amat sakit, sampai tak bisa ku tahan lagi. Aku berteriak sekencang mungkin. Orang yang mereka panggil Mbah itu langsung menyerbu kamarku. Kutebak wanita tua itu adalah seorang dukun beranak. Rupanya ada Mas Harmon juga. Ya, aku tak salah lihat itu Mas Harmon. Ada apa sih? Apa yang sakit? Tanya Mas Harmon dengan wajah panik. Aku tak bisa menjawab pertanyaannya. Aku hanya bisa memegangi perutku sembari terus berteriak kesakitan. Bagaimana ini Mbah? Ada apa dengan istri saya? Biar aku periksa dulu. Wanita tua itu mendekat dengan fokus yang terus mengarah ke perutku. Perlahan dia mengarahkan tangannya ke perutku dengan mulut yang tak berhenti komat kamit. Entah apa yang dia baca aku pun tak mengerti. Tapi saat tangannya menyentuh perut, aku merasakan sakit yang luar biasa, bahkan lebih sakit daripada sebelumnya.
Ah, sakit, jangan. Aku kembali histeris sembari menjauhkan tangannya dari perutku. Wanita tua itu pun sontak langsung menjauhkan tangannya. Jujur saja aku takut janinku kenapa-kenapa. Aneh, gumamnya dengan wajah keheranan. Dia kembali menyentuh perutku, dan rasa sakit yang sama kembali hadir. Apa yang terjadi pada istrimu sebelumnya? Ibu dan Mas Herman kompak tak menjawab. Keduanya hanya duduk dengan kepala tertunduk. Aku tahu, pasti mereka berat menceritakan jika aku telah melanggar pantangan yang sangat berat tadi sore. Tapi bukankah seharusnya mereka menceritakan apa yang terjadi, agar wanita tua yang kuyakini adalah dukun beranak ini tahu apa yang harus dia lakukan? Tak tega membiarkanku terus-menerus mengerang kesakitan. Dia mengambil kain panjang berwarna hitam seperti kain jarik dari tas cincinnya. Herman, ikatkan kain ini pada perut istrimu. Tak perlu terlalu kencang, asal jangan sampai terbuka hingga matahari terbit nanti, ucapnya sembari memberikan kain itu pada Mas Herman. Baik, Mbah. Aneh, saat Mas Herman yang memegang perutku, sakit yang kurasakan tak separah tadi. Bahkan saat kain itu melingkar di perut, rasa sakit itu tiba-tiba hilang begitu saja berganti dengan sensasi dingin dan sejuk. Wajah lega tampak dari ketiga orang di depanku, termasuk ibu mertua yang sejak tadi duduk di ambang pintu kamar sembari memanjatkan doa. Baru saja aku merasa nyaman dengan perutku, tiba-tiba kaki kiriku kembali terasa sakit. Sehingga aku kembali histeris dibuatnya. Ada apa lagi, Asih? Tanya Mas Herman. Aku hanya menggeleng dengan kaki mengeliat menahan rasa sakit. Tampaknya wanita tua yang kini ku ketahui namanya adalah Mbah Mar itu mencurigai kakiku yang terbungkus selimut. Dia mulai mendekat, namun tiba-tiba ibu mertua melarangnya. Tak usah, Mbah. Mungkin kaki Asih hanya kesemutan. Bohongnya. Tak apa, biar kulihat dulu, jawab Mbah Mar. Jangan, Mbah. Mungkin penyakit kulit Asih sedang kambuh. Tidak ada hubungannya dengan janin yang dia kandung. Bohongnya lagi. Apa ini? Aku sama sekali tak memiliki penyakit kulit. Kenapa seolah-olah ibu sangat tidak ingin Mbah Mar melihat kakiku? Apa maksudnya? Namun Mbah Mar tetap memaksa. Dia berhasil menyingkap selimut yang menutupi kakiku. Mas Herman dan ibu saling memandang dengan tatapan lesu. Aku sungguh tak mengerti dengan tingkah ibu dan anak itu. Ya Allah, ucap Mbah Mar sembari menutup mulutnya. Dari ekspresinya aku bisa menebak jika dia sangat terkejut. Memang, luka itu menurutku juga sangat aneh. Terdapat luka memar hitam kebiruan di pergelangan kaki yang melingkar rapi sebesar 2 ruas jari orang dewasa. Lebih anehnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka memar seharusnya tak sampai separah ini. Kenapa kau tidak bilang padaku, Darmi, jika menantumu telah bertemu dengan hantu Suwani? Tanyanya dengan marah. Maaf, Mbah, jawab ibu dengan terbata-bata. Kau juga, Herman. Kenapa kau tak bilang sejujurnya? Kenapa kau hanya bilang jika istrimu sakit perut biasa? Lagi-lagi Mbah Mar marah. Maaf, Mbah, saya takut jika Mbah tahu yang sebenarnya, nanti Mbah tak mau menolong istri saya, jawab Mas Herman dengan ketakutan. Tentu saja aku tidak akan mau. Sekarang juga antarkan aku pulang. Dan jangan pernah datangi aku lagi jika terjadi apa-apa dengan istrimu, ucapnya ketus. Tapi Mbah, saya mohon. Hanya Mbah yang bisa kami mintai tolong, ucap ibu dengan memelas. Darmi, kau bukan penduduk baru di kampung ini. Kau tentu sudah tahu sepatal apa jika wanita hamil telah ditandai oleh Suwani. Saya tahu, Mbah. Jika kau tahu, kenapa kau sampai teledor seperti ini? Kau tak perlu minta maaf padaku, karena bukan aku yang akan merasakan kesakitan itu. Lalu kami harus bagaimana, Mbah? Aku tidak tahu. Jangan melibatkan aku atau siapapun jika itu berkaitan dengan arwah Suwani. Setelah berkata seperti itu, Mbah Mar langsung berdiri dan berniat meninggalkan rumah. Namun Mas Herman dan ibu mertua kompak menghalangi jalan Mbah Mar. Bahkan keduanya sampai bersimpuh. Mbah, kami mohon bantu kami kali ini saja, mohon ibu. Maaf Darmi, aku tidak bisa. Lalu kemana kamu harus mencari pertolongan jika bukan pada Mbah Mar? Kali ini Mas Herman yang angkat bicara. Kenapa mereka tak membawaku ke rumah sakit saja? Kenapa harus pada Mbah Mar? Mbah Mar menarik nafas panjang lalu melepaskan pegangan mereka. Tumbuk 3 ruas bawang putih dan 1 ruas bangle. Lalu kau sebarkan di setiap juru kamar ini.
Semoga itu bisa membantu untuk sementara. Sekarang antarkan aku pulang. Siapkan obor dan pastikan kau mengisi minyaknya hingga penuh. Jangan sampai obor itu padam sebelum kau sampai ke rumah, atau kau tahu akibatnya. Baik Mbah. Sepertinya Mbah Mar benar-benar marah kali ini. Mas Herman langsung keluar kamar mengikuti Mbah Mar. Sedangkan ibu pergi ke dapur untuk melaksanakan perintah Mbah Mar. Tak berselang lama mereka berdua pergi, menerjang kegelapan malam. Entah sudah pukul berapa saat ini. Yang pasti koko ayah belum terdengar. Itu berarti waktu masih tengah malam. Sedangkan aku masih berbaring dengan rasa sakit dan juga gelisah. Aku takut terjadi apa-apa dengan bayi dalam kandunganku. Menyesal? Sudah pasti. Kalau tahu akibatnya akan seperti ini sudah pasti aku lebih baik tak makan bakso hingga tahun depan. Ibu datang dengan membawa tumpukan bawang putih dan bangle di atas piring kecil. Dari raut wajahnya aku tahu jika ibu sedang marah padaku. Bagaimana ini? Setelah tumpukan bawang putih dan bangle sudah tersebar di 4 juru kamar ini, ibu duduk di sampingku dengan wajah datar. Sekarang ceritakan pada ibu apa yang sebenarnya kamu lakukan di rumah kosong itu malam-malam seperti ini. Tanya ibu dengan nada datar. Kenapa ibu tidak tanyakan pada Mas Herman? Herman? Apa maksudmu? Ibu yang sejak tadi membuang muka, langsung menoleh kepadaku. Iya Bu, aku pergi membeli bakso Pak De Ali sebelum maghrib. Lalu saat pulang aku bertemu Mas Herman di jalan. Dan dia yang mengajakku untuk berteduh di rumah kosong itu karena hujan sangat deras. Asi menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Jangan mengada-ngada sih. Herman sudah sampai ke rumah sebelum hujan turun. Bagai tersambar petir aku mendengar kalimat ibu barusan. Jelas-jelas itu Mas Herman. Aku masih ingat betul saat kami berpegangan tangan dan berbelok ke rumah itu. Dan tidak ada yang aneh sedikit pun kala itu. Betul Bu, Asi tidak bohong. Mas Herman sendiri yang menarik tangan Asi untuk berteduh di rumah kosong itu. Aku tetap kekeh dengan keteranganku, begitupun dengan ibu. Ibu selalu katakan jika Pak Mali keluar maghrib untuk perempuan, terutama ibu hamil seperti kamu. Kenapa kamu tidak mau dengar kata-kata ibu? Ibu menekankan setiap kalimat yang dia ucapkan. Maaf Bu, Asi salah. Jawabku lirih. Mungkin yang mengajakmu ke rumah itu bukan Herman yang asli. Maksud ibu? Waktu maghrib itu waktunya setan berkeliaran. Siang untuk kita sedangkan malam untuk mereka. Sedikit banyak aku mengerti makna kalimat tersebut. Bu, panggilku. Dia tak menjawab. Tapi aku yakin dia mendengar panggilanku. Apa ini sangat fatal? Pertanyaan konyol memang. Dia hanya menghembuskan nafas kasar lalu menunduk lesu. Serak-serak. Terdengar seperti suara orang yang sedang menyeret ranting kering di dinding kamar bagian luar. Kebetulan rumahku hanya berdindingkan anyaman bambu. Ibu langsung mendekat ke arahku dengan mata yang terus mengawasi jendela. Ibu, suara apa itu? Rasa sakit pada perut dan kakiku seketika hilang dan berganti dengan rasa takut. Suwut, ibu menempelkan telunjuknya di depan bibir untuk menyuruhku diam. Dia merangkak dengan sangat pelan mendekati jendela kamar. Kemudian mengintip dari jendela untuk memastikan. Serak-serak. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Yang pasti ibu kembali dengan wajah pucat pasi, lalu memelukku erat-erat. Ada apa ibu? Ucapku berbisik. Suarni. Jawabnya tak kalah berbisik. Yang ku tahu, Suarni adalah penghuni rumah kosong semalam. Selain itu Mbah Mar juga berkali-kali menyebut nama itu. Itu artinya dia masih mengikutiku sampai ke rumah. Bagaimana ini Bu? Ibu hanya menggeleng lemah dengan wajah ketakutan. Berdoalah. Hanya itu yang kita bisa lakukan saat ini. Kami berdoa sebisa masing-masing. Tak lupa ku pegang erat perutku. Kuharap dia hanya mengincarku. Jangan sampai hantu Suarni juga mengincar bayi dalam kandunganku juga. Hihihihihihihi. Ya, suara itu. Itu memang suara wanita kurus kering di rumah kosong itu. Ibu semakin mengeratkan pelukannya sembari tak henti-hentinya membaca ayat kursi. Mas Herman, kenapa dia belum juga kembali? Mas Herman Bu. Ibu memejamkan matanya sesaat sebelum akhirnya air matanya luruh. Ya Allah, lindungilah anak dan menantuku. Jangan kau ambil seperti yang sudah-sudah. Tinggal dia satu-satunya yang tersisa. Ucapnya dengan sangat lirih. Namun aku masih bisa mendengarnya.
Suarni rupanya masih terus meneror kami. Kini dia bukan hanya menggebrak dinding kamar, tapi juga pintu depan dan dapur sembari terus mengitari rumah. Selama itu pula ibu tak henti memanjatkan ayat kursi. Entah sudah berapa lama kami diteror, sebelum akhirnya dia menghilang kala suara ayam berkokok mulai terdengar dari belakang rumah. Sepertinya dia sudah pergi, Bu. Ucapku sembari menajamkan pendengaran. Iya, Suarni tak akan bisa mengganggu selagi matahari masih bersinar. Dia hanya bisa menampakkan wujudnya saja. Tapi kita tetap harus waspada. Dia memegang kedua bahuku dengan mata tajam. Kamu tunggu di sini. Ibu akan pergi mencari Herman. Ibu akan mencari Mas Herman kemana? Kemana saja? Ibu yakin dia mendapatkan gangguan di luar sana. Jarak rumah Mbah Mar tak begitu jauh. Seharusnya dia sudah sampai sejak tadi. Jawabnya sembari memakai baju yang lebih tebal. Apa ibu akan meninggalkan Asi sendirian? Ibu terpaksa. Tenang saja, dia tak akan bisa menembus kamar ini sampai matahari benar-benar terbit dan meninggi. Aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Ibu harus pergi sekarang. Jaga diri baik-baik. Dia mencabut obor yang dipasang di dekat pintu depan lalu pergi dengan cepat. Kini, aku benar-benar sendirian di sini dengan menahan rasa takut sekuat tenaga. Rasa sakit di perutku sudah berangsur hilang. Namun tidak dengan rasa sakit yang ada di kakiku. Kulihat luka itu tak membaik atau memburuk, masih sama seperti semalam. Namun aku tak peduli, karena ini memang jelas-jelas kesalahanku. Yang harus kupikirkan saat ini adalah keselamatan Mas Herman dan ibu. Aku belum tahu betul bagaimana suk-suk beluk kampung ini. Yang pasti, di sini masih sangat kental akan adat dan budaya. Begitu juga dengan mitos dan pamali. 2 bulan lalu, saat aku diboyong oleh Mas Herman ke kampung ini, ibu langsung mencecarku dengan segala larangan dan pantangan di desa ini. Seperti jangan keluar maghrib, jangan tidur waktu maghrib, jangan mandi di atas jam 5 sore, jangan memotong kuku di hari Selasa dan Sabtu apalagi malam hari, dan masih banyak lagi. Beberapa di antaranya masih banyak dipercayai di kota asalku, namun untuk yang lainnya, aku bahkan baru mendengarnya. Dan yang paling aneh, seluruh ibu hamil di desa ini dilarang memakan ikan. Padahal jelas-jelas ikan adalah sumber protein untuk ibu hamil. Awalnya aku protes pada ibu, tapi Mas Herman bilang semua yang ibu katakan adalah yang terbaik untuk aku dan bayiku. Tak ingin banyak berdebat, aku pun hanya bisa mengikuti kemauan mereka berdua. Aku juga sempat menolak untuk pindah ke desa ini. Namun Mas Herman kekeh untuk tetap kembali ke desa asalnya. Dia beralasan ingin hidup mandiri tanpa hidup satu atap dengan mertua. Sedangkan di kota harga tanah atau bangunan masih sangat mahal untuk Mas Herman yang hanya bekerja sebagai office boy di salah satu rumah sakit. Sedangkan di sini kami bisa membangun rumah di tanah milik ibu. Walaupun harus hidup di tengah hutan. Padahal aku tahu, alasan utama Mas Herman ingin pindah ke sini adalah ibunya. Ibu hanya tinggal seorang diri di sini. Mas Herman pernah bercerita jika dia adalah 5 bersaudara. Namun keempat kakaknya harus meninggal di usia yang masih kecil. Dia tak pernah menjelaskan lebih detail bagaimana kronologi kakak-kakaknya meninggal dunia. Sedangkan ayahnya meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, tak lama setelah kakak-kakaknya meninggal. Dia bilang jika ayahnya meninggal karena serangan jantung. Tapi ibu selalu mengatakan jika bapak jatuh dari pohon kelapa. Entah yang mana yang harus kupercaya. Aku yang terbiasa dengan bisingnya kota harus berganti dengan bisingnya kicauan burung dan suara jangkrik. Bahkan saat ini aku harus hidup lebih irit karena Mas Herman hanya bekerja sebagai tukang membakar bata pada Juragan Bahar dengan upah 40.000 per harinya. Saat kami masih pacaran, aku selalu bilang pada Mas Herman jika aku juga ingin bekerja setelah menikah, dan Mas Herman mengiyakan. Tapi ibu mertua menyuruh kami untuk segera menikah dan memiliki keturunan. Bahkan aku dan Mas Herman hanya berpacaran selama 2 bulan. Setelah menikah pun aku dilarang menggunakan KB oleh ibu. Dia selalu beralasan jika ingin segera menggendong cucu. Awalnya bapak dan ibuku tak setuju jika kami menikah di usia muda, yaitu 20 tahun dan Mas Herman 22 tahun. Tapi kakekku bilang jika tidak baik menolak lamaran seseorang. Takutnya nanti aku akan susah mendapatkan jodoh. Selama 2 bulan di sini, aku sangat jarang keluar rumah. Bahkan aku tak banyak mengenal warga kampung ini. Biasanya ibu hanya mengajak ke ladang atau ke sawah sesekali. Ibu sangat jarang mengenalkanku pada warga kampung. Hanya pada saudara-saudara dekat saja.
Itu pun dari pihak ibu. Kriek. Suara pintu dibuka membuyarkan lamunanku. Rupanya itu adalah ibu dan Mas Herman. Aku benar-benar lega karena mereka datang dengan selamat. Apa yang sakit, katakan Man. Terdengar suara panik ibu dari ruang tamu. Ada apa? Kenapa dengan Mas Herman? Ingin rasanya aku menyusul mereka ke ruang tamu. Tapi apa dah badanku sangat lesu. Kenapa Mas Herman, Bu? Tanyaku sedikit berteriak. Tidak apa-apa sih. Herman hanya kelelahan. Kamu diam di kamar saja. Paling sebentar lagi dia membaik. Jawab ibu dari ambang pintu. Dia terus meyakinkanku jika tak terjadi apa-apa pada Mas Herman. Dia bahkan sampai menutup gorden kamarku yang semula terbuka. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Ibu langsung berjalan cepat ke dapur. Terdengar erangan seperti kesakitan dari Mas Herman. Dengan sekuat tenaga aku berusaha untuk merangkak ke ambang pintu. Kuintip Mas Herman tergeletak di lantai dengan tubuh yang ditutup oleh kain jarik seperti orang meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu? Apa aku tidak salah lihat? Kenapa seluruh tubuh Mas Herman ditutup menggunakan kain jarik? Bukankah hal seperti itu hanya dilakukan pada orang yang sudah meninggal? Aku hanya bisa membatin dalam hati. Tak berselang lama ibu kembali dari dapur dengan segelas air berwarna hitam pekat. Tapi aku yakin itu bukan kopi. Selama ini Mas Herman tak pernah meminum kopi. Jadi aku tak punya stok kopi apapun di dapur. Aku memilih mengintip di balik gorden. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan ibu terhadap Mas Herman. Ibu menaruh cairan hitam pekat itu di lantai, tepat di dekat kaki kiri Mas Herman. Dia menyingkap kain jarik di bagian kaki. Aku melebarkan mataku saat kulihat ada tanda memar yang sama persis seperti tanda memar yang ada pada kakiku. Apa itu artinya Mas Herman juga telah ditandai oleh hantu Suwarni? Aku kembali membatin. Rasa terkejut tak berhenti sampai di situ. Kaki Mas Herman ternyata ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna abu-abu seperti monyet. Dadaku semakin naik turun kala ibu menyingkap kain jarik itu lebih lebar lagi. Bulu-bulu itu semakin jelas terlihat. Ibu mengoleskan cairan hitam itu pada tanda memar Mas Herman. Setelah itu dia beralih pada kening. Aku tak bisa melihat apakah wajah Mas Herman juga berubah menjadi monyet atau tidak, karena terhalang oleh posisi ibu. Entah apa yang sedang ibu lakukan pada kening Mas Herman. Tapi setelah itu, dia melangkahi kaki Mas Herman sebanyak 7 kali lalu duduk bersila dengan mata terpejam. Jujur saja, baru kali ini aku melihat hal-hal janggal seperti ini. Ada rasa takut saat ibu melakukan hal itu, karena sebelumnya aku tahu betul jika ibu tak mengerti dengan hal-hal gaib seperti ini. Tak berselang lama Mas Herman bangun dalam keadaan normal seperti biasa. Bulu di kakinya menghilang begitu saja. Aku bahkan tak sadar kapan bulu-bulu itu menghilang. Aku terus melebarkan mata dan kupingku di balik gorden. Aku ingin tahu obrolan apa yang akan keluar dari mulut mereka berdua. Hampir 1 tahun aku dan Mas Herman menjalin pernikahan, tapi aku tak pernah mengetahui apapun tentang hal-hal seperti ini. Semua sudah normal kembali. Lupakan apa yang tadi kamu lihat dan kamu alami, ucap ibu. Dan dijawab dengan anggukan oleh Mas Herman. Sudah, segera temui istrimu. Jangan sampai dia curiga, ucap ibu sembari membuang sisa cairan hitam itu ke depan pintu. Baik Bu, jawab Mas Herman seperti tanpa beban. Padahal jelas-jelas 10 menit yang lalu, aku mendengar dia merintih kesakitan. Melihat Mas Herman akan segera masuk ke dalam kamar, aku segera kembali ke atas tempat tidur. Bagaimana keadaan kamu sekarang, Asih? Apa perutmu masih sakit? Tidak terlalu Mas, jawabku setengah hati, sembari memperhatikan setiap inci wajah Mas Herman yang terlihat sedikit berbeda. Entah di mana perbedaan itu berada, tapi sebagai istrinya aku bisa merasakan hal itu. Kakimu? Tanyanya lagi sembari menyingkap selimut yang menutupi kakiku. Masih sakit. Dia hanya menarik nafas panjang lalu beranjak keluar. Mas, aku menahannya sebelum dia benar-benar keluar kamar. Mas dari mana? Kenapa baru pulang? Aku tak dapat menahan lagi segala beban pertanyaan dalam hati, walaupun tak langsung bertanya pada intinya. Dia tak langsung menjawab dan aku yakin ada yang dia sembunyikan dariku. Mas dari rumah Mbah Mar, kamu kan tahu. Jawabnya semeyakinkan mungkin, tapi aku tak percaya. Kenapa sampai berjam-jam? Apa rumahnya sangat jauh? Aku terus memancingnya. Tidak terlalu. Lalu, begini,
Mbah Mar menyuruh Mas untuk menunggu di sana sampai ayam berkokok agar Mas tak diganggu oleh hantu Suwarni. Tapi ternyata ibu datang menjemput. Jadi kami pulang bersama. Jawabnya tanpa menatapku. Jawaban yang meyakinkan. Hanya saja Mas Herman tak berani menatapku, jadi aku tetap tak percaya. Selain itu, aku masih ingat betul kata-kata Mbah Mar sebelum dia pulang, untuk tidak membawanya dalam masalah ini. Jika dia menyembunyikan Mas Herman dengan tujuan untuk menyelamatkannya dari hantu Suwarni, itu berarti dia siap berhadapan dengan Suwarni. Mas Herman memilih untuk keluar dari kamar meninggalkan aku dengan segala pertanyaan. Baiklah Mas, saat ini kamu lolos. Tapi aku akan tetap mencari tahu. Lama aku tak mendengar suara ibu maupun Mas Herman dari ruang tamu. Sepertinya mereka berada di dapur. Matahari mulai menyingsing dari ufuk timur bersamaan dengan ricuhnya kicauan burung di langit. Suara gemuruh perut juga mulai terdengar meminta diisi, namun aku masih sangat lemas untuk sekedar pergi ke dapur. Sih, boleh ibu masuk? Terdengar suara ibu dari luar kamar. Masuk saja bu. Ibu masuk dengan satu piring penuh berisi nasi dan lauk. Tak lupa dia membawa satu gelas teh hangat yang masih mengepul, mengeluarkan bau khas yang mengguar menusuk rongga hidung. Aku yang sudah kelaparan langsung menerima sepiring nasi dan segelas teh hangat itu lalu menyantapnya. Sedangkan ibu kembali ke dapur. Selama sarapan, aku seperti mendengar suara kokok ayam yang terdengar seperti sedang menahan rasa sakit. Suara itu semakin lama semakin lirih, kemudian menghilang begitu saja. Aku tak begitu khawatir karena selama ini aku tak pernah memelihara ayam. Mungkin itu ayam hutan yang sedang sial bertemu dengan musang. Setelah selesai sarapan, ibu kembali ke kamar dengan segelas cairan hitam pekat, persis seperti cairan yang dia berikan pada Mas Herman. Apa itu bu? Ah, ini ramuan sih. Untuk apa? Tentu saja untuk kakimu. Orang kampung sini percaya jika seseorang ditandai oleh hantu Suwarni seperti kamu, maka obatnya adalah ramuan ini. Jawabnya dengan senyum mengembang. Tak ingin berlarut-larut dalam kesakitan, aku mengiyakan saja tanpa banyak bertanya. Hal yang sama ibu lakukan padaku. Dia mengoleskan cairan hitam pekat itu pada kakiku yang memar. Dia seperti membaca sesuatu, tapi aku tak begitu paham dengan bahasanya. Ajaib. Rasa sakit itu hilang begitu saja. Bahkan luka memar itu pun ikut menghilang dengan kurun waktu yang begitu singkat. Ibu beralih pada perut buncitku yang masih terikat oleh kain panjang pemberian Mbah Mar. Dibukanya lilitan kain itu, kemudian dia mengoleskan cairan hitam itu pada bagian perut. Aku berusaha menahan rasa mual saat cairan itu dioleskan. Seperti bau anyir, tapi ini berbeda. Aku tak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Lagi-lagi aku tercengang, perutku kembali normal. Bahkan janin dalam kandunganku juga kembali aktif menendang seperti biasanya. Padahal sebelumnya terasa sangat lemah, membuatku khawatir. Seperti tak ingin mendapat cecaran dariku. Ibu langsung kembali ke dapur membawa sisa ramuan tersebut. Istirahatlah sih, agar badan kamu kembali membaik. Ucapnya sembari berjalan menjauh. Iya bu. Bu, aku memanggilnya lagi sebelum dia menjauh. Iya. Apa dengan hilangnya tanda memar di kaki Asi? Itu tandanya Asi sudah bebas dari hantu Suwarni. Belum, tidak semudah itu sih. Kita masih harus melewati malam Jumat Kliwon dahulu. Setelah itu, ibu beranjak keluar. Oh. Diam-diam aku beranjak dari tempat tidur dan mengintip dari balik gorden. Rupanya aku salah. Ibu tak langsung ke dapur, melainkan membuang sisa ramuan itu di depan pintu seperti sebelumnya. Aneh, benar-benar aneh. Otakku seakan tak bisa mencerna setiap kejadian yang aku alami sejak semalam.